Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes, kembali lagi dalam program When the Music Fades bersama saya Adinda Syalahita dan saya Beril Kumahua. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan menjawab semua pertanyaan kalian yang berhubungan dengan worship. Betul sekali. Jadi kita langsung aja. Pertanyaannya di mana? Tangan misterius, tangan misterius. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang kirimin pertanyaan, ada giveaway menarik loh. Yes. Tapi nanti ya, nanti saya bagikan, akan kita tunjukkan. Oke. Kalau menyembah itu antara kita dan Tuhan, kenapa gereja-gereja butuh panggung yang besar, alat musik yang mahal, dan modal yang besar buat tim praise and worship? Oke. Pertama-tama kalau kita bicara penyembahan, ada dua hal yang harus kita mengerti, yaitu yang pertama, menyembah itu memang secara pribadi, itu nomor satu. Yang paling pertama adalah kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Dia melalui roh kita menyembah Dia. Kalau Yohanes 4 ayat 23 bilang, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu dasar firman Tuhan, itu yang membuat kita bisa dengan berani datang menghadap tahtanya Dia, kita nyembah Dia. Tapi ada juga yang namanya collective worship atau gathering gitu. Dalam artian ketika kita menyembah sebagai sebuah kolektif, ketika kita menyembah bersama-sama, itu banyak ada kuasa yang lebih luar biasa lagi dibanding waktu kita hanya sendiri gitu. Ada sesuatu yang bisa menjadi manifest ya. Manifestasinya ada banyak di sana. Ada sesuatu yang termanifest, ada kesembuhan di sana. Ada mungkin orang yang imannya butuh dikuatkan. Waktu kita nyembah sendiri mungkin kita benar-benar hanya personal gitu. Tapi kalau kita menyembah sebagai gathering bersama-sama, kita dapat kekuatan secara iman, kita dapat penguatan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, itu sangat mungkin terjadi dalam sebuah collective gathering.
Nah kalau tadi nanya, kenapa kita butuh panggung yang besar, alat musik yang mahal? Sebetulnya nggak juga, balik lagi ke tiap gereja, beda-beda. Kayak saya kasih contoh, misalnya di gereja saya zaman dulu di Presbyterian Church gitu, kita nggak ada panggung gitu, isinya cuma mimbar, cuma piano, nggak ada sound system, hanya dengan mic seadanya. Bahkan mungkin kalau di gereja-gereja di desa benar-benar cuma gitar, cuma vokal. Sebenarnya poinnya bukan di situ, itu hanyalah bentuk ekspresi. Nah kalau kita lihat gereja yang jumlah jemaatnya misalnya udah berapa? Di atas 100, di atas 300. Sesuatu yang wajar kalau dia membutuhkan sound system yang jauh lebih besar. Sesuatu yang wajar kalau dia membutuhkan panggung yang lebih besar. Gitu. Kenapa panggung? Oke, kalau kita bahas panggung gini deh. Kalau orang kasih mindset panggung langsung otaknya pasti itu kan sekuler, itu kan apa kedagingan, duniawi, festival. Sebenarnya gini, saya kasih contoh ya. Waktu Tuhan Yesus mau memberikan khotbah di atas bukit, di mana dia ketemu 5.000 orang. Kalau kita baca baik-baik ya, itu dibilang gini. Lalu Yesus naik ke atas bukit dan dia mulai berkhotbah. Itu kan poinnya gini, dia tahu bahwa dia berkhotbah bukan buat 12 orang aja nih. Bukan buat 100 orang, bukan buat 500, tapi ada 5.000 orang. Berarti dia harus naik untuk amplify supaya semua orang bisa lihat, supaya semua orang bisa dengar pesannya. Supaya orang bisa tertuju dan terfokus. Kalau dia ada di satu tempat yang nggak kelihatan, orang akan susah mendengar suaranya, akan susah untuk fokus gitu. Jadi itu sebuah contoh gini, bahwa kalau jumlah jemaatnya banyak, it's okay to have a panggung. Yang balik kita harus kuatkan adalah gini, setiap orang yang ada di atas mimbar harus menyadari bahwa itu bukan panggung. Itu adalah mimbar, itu adalah tempat kita memberikan pujian penyembahan ke Tuhan. Bukan orang yang di atas panggung yang kita puja-puja, bukan mereka yang kita, gila keren, main musiknya bagus, wah solo drumnya keren banget, wah vokalnya, licksnya ada trillnya, bukan itu gitu. Poinnya adalah kita di sini sama-sama menyembah. Jadi panggung itu hanyalah bagian dari bentuk ekspresi. Gimana kita bisa terlibat dalam sebuah suasana pujian penyembahan yang mungkin lebih festif, mungkin dengan sound system yang lebih baik, itu kan hanya bentuk ekspresi. Esensinya bukan di situ. Ya, berarti balik lagi ke tujuannya ya, tujuan awalnya dan niatnya seperti apa. Bisa aja kalau misalkan kita mau so humble gitu misalkan ya, contoh kita nggak perlu panggung, kita nggak perlu, tapi hanya untuk membuktikan kalau kita nggak mau sama kayak gereja, itu juga sebenarnya tujuannya juga salah. Motivasi. Gitu. Sebenarnya balik lagi ke tujuannya apa, kayak misalkan panggung itu biar orangnya bisa yang kalau misalkan jemaatnya banyak ya bisa kelihatan ya kan. Misalkan pakai sound system biar kedengeran. Jadi semua itu ada apa ya tujuannya. Ada tujuannya gitu. Ada sebuah sebab musabab. Nah, kalau tiba-tiba misalnya jemaatnya cuma 5 orang tapi kita ngotot pengen pakai panggung yang besar, ya itu balik lagi ke tiap orang beda-beda gitu ya. Cuman poinnya tetap bukan di situ. Kita juga pernah satu kali kita datang ke ibadah bareng ini ya. Joshua Yonohyudi ya. Gerejanya itu dia bener-bener keren banget karena tiba-tiba dia memutuskan untuk tim penyembahannya nggak ada yang kelihatan. Jadi semua dibalik layar hitam, dibalik dikasih backdrop hitam dan mereka ada di belakang gitu. Cuma ada salib. Jadi kita nyembah itu kita cuma ngeliat salib sama lirik lagu. Itu juga bisa terjadi, itu bisa menjadi sebuah bentuk yang berbeda lagi. Jadi balik lagi, segala sesuatu yang kita kerjakan itu hanyalah cara, tools. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kita memberikan apresiasi, kita memberikan bentuk ucapan syukur kita ke Raja di atas segala raja. Semoga terjawab. Next question. Tangan misterius. Dari tangannya kelihatan pekerja keras ya. Wow. Pekerja keras dia. Pasti dia suka olahraga. Dia olahraga. Dia punya motivasi dalam hidupnya. Oke, apakah kalau kita terpanggil sebagai worshiper dan bukan penginjil, kita juga bisa bawa orang kenal Tuhan lewat worship kita? Balik lagi tadi. Ya. Roh dan kebenaran ya. Kalau misalkan kita nggak usah ngomongin worshiper dulu. Kita ngomongin amanat agung dulu. Amanat agung yang dikasih apa? Memuridkan bangsa-bangsa. Sebenarnya kan kita itu harusnya jadi satu kesatuan. Worshipper tapi juga harus kalau kita dimulai dengan roh dan kebenaran, berarti kita tahu kebenaran dari firman Tuhan. Berarti gini, once kita menyanyi, kita deklarasiin, nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita nyanyikan juga tuh. Nanti pas turun dari panggung, ada orang yang nanya, misalkan nggak kenal Tuhan Yesus, Kak itu maksudnya apa sih Kak? Kak kok seperti ini? Itu kan kita juga harus mendemonstrasikan kerajaan sorga lewat kehidupan kita kan, benar nggak? Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita nyanyikan gitu. Kita harus tahu betul
apa sih kebenaran firman Tuhan, dan itu termasuk saat kita ngomong ke orang itu semua termasuk penginjilan. Betul. Gitu, nggak harus nyanyi, tapi itu satu kesatuan sih menurut gue. Worshiper dan penginjil tuh harusnya satu kesatuan gitu. Betul, karena gini, waktu kita lagi worship, oke, pertama kita benerin dulu konteks worshiper ya. Worshiper itu kan tidak terbatas hanya musisi. Bahkan ketika kita menjadi seorang pekerja dalam keseharian kita aja, kita juga seorang worshiper. Harusnya kita tetap menyembah, kita tidak pernah berhenti menyembah. Karena kehidupan kita adalah penyembahan itu sendiri. Ibadah yang sejati kan di Roma 12 ayat 1 udah bilang, ibadah yang sejati adalah hidupmu. Itu persembahan yang hidup, persembahan yang sejati. Nah, kalau kita bicara konteksnya sebagai seorang musisi, waktu kalian lagi worship, waktu kalian lagi menyanyikan lagu-lagu rohani, apa sih yang kalian lagi beritakan? Kalian lagi beritakan kabar baik kan? Berarti sebenarnya kalian lagi jadi penginjil juga dong. Kalian lagi mendeklarasikan bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Kalian lagi mendeklarasikan bahwa I'm no longer a slave. Kalian lagi mendeklarasikan bahwa saya hidup dari iman. Kalian lagi mendeklarasikan bahwa saya bersyukur, saya menyembah raja di atas segala raja, dia raja di hidup saya. Itu kan semua adalah bentuk penginjilan. Cuman memang cara penginjilannya tidak melalui khotbah atau melalui sermon, tapi melalui nyanyian. Gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang seorang worshiper ya dia harusnya seorang penginjil juga karena dia lagi memberitakan kabar baik gitu. Kalau dibilang orang kenal Tuhan lewat worship kita, yes banget, harusnya iya. Nah, pertanyaannya gini, hidupmu setelah berhenti bermusik membawa orang kenal Tuhan nggak? Kalau kita turun, tadi kan kayak Dina bilang, turun panggung, turun mimbar, tapi ternyata kita nggak. Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, kita nggak membawa budaya penyembahan, malah kita misalnya berkelakuan kayak macam artis ketemu penggemar, ya itu kembali ke kita masing-masing. Bener nggak kita seorang worshiper kalau kita seperti itu? Nah, tapi hidup kita, hidup yang kita gini, kita dwelling di dalam kasih Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu pasti akan mengubahkan kita dan hidup kita akan menjadi gini, setiap detik, setiap menit kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tentunya orang akan bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Please jangan jangan sampai kita Kristen KTP aja. Betul. Di saat orang menanyakan Tuhan yang sembah tuh kayak gimana sih? Kalian kayak pelangak-pelongo gitu, jangan, maka kita penting banget untuk yang namanya Bible study. Kita di Pijar kan banyak banget ya program-programnya gitu kan yang bisa belajar. Betul, mau belajar apa? Mau belajar dari sejarah ya, ada Pak Bambang Nursena ya kan, ada pendeta Ezra. Bisa Ezra Soru. Dan banyak banget kalian bisa belajar. Nggak gimana ya, kadang-kadang kita cari excuse kayak yang penting kan selamat, tapi kan kita nggak mau gini, jangan sampai kita egois karena kita sudah mengenal kasih Tuhan, kita nggak mau sebarin kasih itu ke banyak orang. Jangan sampai kita egois gitu. Jadi worshiper pasti harusnya jadi penginjil gitu, karena kita mau sebagai agen kayak gue selalu bilang agen MLM. Kita ambasador, kita duta besar kerajaan Allah ya kan. Jadi kita harus bawa kebenaran firman Tuhan, kita harus bawa Injil itu kemanapun. Kabar baik itu harus kita sebarin ke semua orang. Betul sekali. Next. Semoga terjawab. Next, tangan misterius pekerja keras. Aku nggak nyampe. Apa-apa aja sayang. Ribut kebalik Bapak. Kak, apakah menyembah harus selalu disertai alat musik? Apakah semakin banyak alat musiknya, penyembahan kita semakin sesuai hati Tuhan? Berarti Tuhan kayak request, mau ada alat musik ini. Harus ada brass section. Jangan lupa gitarnya 2 ya. Enggak. Sebenarnya gini sih, kembali ke motivasi, kembali ke pengenalan kita sama Tuhan itu seperti apa. Karena worship itu adalah hubungan. Bahasa asli kan dibilang proskuneo, di bahasa Yunani bilang proskuneo. Proskuneo itu artinya mencium. Ya, mencium, kalau secara literalnya dibilangnya mencium tangan gitu. Tapi kalau kita bisa artikan proskuneo itu berarti kan kita menyembah tuh kayak kita lagi mencium wajah Tuhan gitu. Kita lagi berikan apresiasi terbaik, cinta kasih kita ke Tuhan. Jadi poinnya bukan di instrumennya banyak, yang main big band gitu, 5 saksofon, 3 trompet, 4 trombon, bukan itu, poinnya bukan di situ. Penyanyi harus ada 20 gitu, harus ada choir, penyanyinya cuma 1 tapi yang benar-benar bagus. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah gini, menyembah itu bicara tentang pengenalan. Kita nggak bisa menyembah yang kita nggak kenal. Ya kan, kalau kita baca di Yohanes juga kan, Yohanes 4 dibilang kamu menyembah yang kamu tidak kenal gitu. Kamu menyembah tapi kamu nggak kenal gitu. Kamu harusnya menyembah, kamu harus punya pengenalan. Itu dulu nomor 1. Nah, ketika kita sudah mengenal, kita ingin memberikan yang terbaik dong gitu. Katakanlah kamu cuma punya 1 gitar dan kamu dengan suara seadanya menyembah. Tuhan senang nggak? Selama kamu melakukan itu dengan pengenalan, dia pasti disenangkan dengan penyembahan kamu. Tapi kalau tiba-tiba, kayaknya kali ini kita mau bikin yang beda deh. Kita pengen pakai DJ misalnya, tiba-tiba musiknya pengen dari sequencer nih gitu.
ya kenapa enggak juga kalau memang itu adalah bentuk penyembahan dan ekspresimu yang terbaik yang bisa kamu berikan. Again, dasarnya pengenalan. Instrumentasinya nggak jadi masalah. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat kisah hidupnya Daud misalnya. Daud itu kan kelihatan Daud itu bukan orang yang tiba-tiba bisa nyembah, dia memang sudah terbiasa menyembah dari sebelum dia jadi raja, dari dia masih jadi gembala yang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba aja dia udah biasa menyembah pasti dalam kesendiriannya. Sehingga waktu dia mendapat sebuah platform yang lebih besar sebagai raja, dia langsung bilang, satu negara, satu bangsa kita nyembah yuk. 24 jam gak pernah berhenti. Waduh. Ada sesuatu. Tergetar di sana kita bicara soal Daud. Kamu lihat itu? Karena dia sudah terbiasa menyembah, akhirnya ketika dia mendapat platform yang lebih besar, mendapat kesempatan yang lebih besar, dia berikan yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi. Jadi kalau menurut saya pribadi, harus dimulai dari hati dulu. Pada akhirnya nanti semuanya itu adalah ornamen, itu semua adalah bentuk ekspresi, apa yang mau kita berikan untuk raja di atas segala raja yang kita kenal. Ya betul, kalau gue setuju banget. Dan start dari apa yang kamu punya di tangan kamu dulu aja. Seperti Musa, sebenarnya kalau misalkan Musa, kita lihat ceritanya dikasih tongkat, ya kan ya. Coba mau jadi apa, Harry Potter gitu kan? Kalau misalkan kita mikir, kalau gue jadi Musa, Tuhan kenapa harus tongkat ya? Bener dong. Kenapa cuma ada satu tongkat? Tapi ternyata bukan masalah alatnya. Gini, alat itu Tuhan akan provide. Tuhan tuh akan provide apa yang kita... Provisi mengikuti visi. Yes, betul. Tuhan akan provide apa yang kita butuhkan, benar nggak? Yes. Cuma kalau kita pun nggak memaksimalkan apa yang kita punya dulu, sudah. Cuma gini doang. Kalau kita nggak mau siapa yang kita punya dulu. Cuma maksimalkan apa yang kita punya dulu deh, gitu. Yes. Kayak Musa tuh, cuma punya tongkat, tapi tongkat itu bisa membelah lautan. Ya kan, bisa membawa jiwa-jiwa, mungkin dari satu gitar doang gitu. Atau mungkin cuma nggak punya alat, cuma punya jentikan jari. Bahkan kalau kita lihat gereja-gereja underground di Cina yes. Mereka nggak ada alat musik, nggak ada lighting, gelap-gelapan, underground, bener-bener cuma nyanyi seadanya, tapi mereka 6 jam nyembah nggak berhenti-berhenti. Why not? Kita kembali ke kita masing-masing, yang penting pengenalannya. Why not? Kenapa kacang? Alright, semua kanan. Oke, satu lagi. Aduh. Kalian ngerti kan kenapa kita berpasangan? Karena receh ya guys ya. Oke. Ya kan? Kalau seandainya kami tidak punya, kecil banget. Ya kan, udah aku aja. Nggak bisa, aku bisa. Okay. Kalau seandainya kami tidak punya pemain musik banyak, tapi multi skill pemainnya, kami harus milih 2 instrumen untuk dimainkan. Sebaiknya instrumen apakah antara keyboard, gitar, bass, drum? Wih. Jadi multi instrumentalis ya, berarti Agung Munte gitu. Sebut nama lagi, maaf. Oke. Wah, balik lagi sih, kalau buat saya semua kembali ke DNA-nya dari gereja kalian seperti apa. Karena kita kan nggak tahu ya, gitu. Kalau saya misalnya, karena saya seorang... Kalau suruh pilih? Saya sih pasti pilih, apa tuh? Keyboard sama apa? Agak sulit ya pilihannya, cuma kalau gue pasti gitar. Kalau gue. Gitar sama keyboard, atau gitar sama bass. Atau bass sama keyboard. Atau drum sama keyboard, tangan kirinya megang synth bass. Bisa. Jadi semua balik ke DNA masing-masing dan kebutuhan lagunya mau seperti apa. Misalnya kalian bawain lagunya pelan nih, ya lagu-lagunya lagu-lagu pelan semua gitu misalnya. Dengan apa kan ku balas, tapi nggak ada chord, cuma drum doang. Gedrak. Boleh juga sih kalau emang kalian ngerasa itu bisa membangun musiknya, ya kenapa kacang? Again, why not? Tapi ya kembali ke kalian mau seperti apa. Ya, jadi kita nggak bisa, menurut saya sih nggak ada yang pakem, nggak ada yang baku gitu ya. Harus tidak boleh tidak ada keyboard, ya nggak gitu juga gitu. Tadi saya cerita, mungkin nggak tahu episode ini atau episode sebelumnya, saya pernah cerita gereja saya dulu Presbyterian. Isinya cuma piano aja. Piano, tok, sama organ, elektron. Tapi ya bisa aja gitu, orang bisa tetap nyembah, orang bisa tetap ikut ibadah dengan baik gitu. Jadi semua kembali ke kebutuhan. Selalu urusannya fungsi. Seperti tadi saya juga sharing, Daud gitu ya. Kayaknya dia cuma pakai kecapi aja deh, geng gitu sendirian. Nggak jadi masalah juga gitu. Yes. Next. Udah? Udah? Oh udah. Oke. Wow. Nggak kerasa ada 15 pertanyaan. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman yang memberikan pertanyaan, kita punya giveaway. Giveaway menarik. Ini. Lihat tuh. I will give you the keys of the kingdom. Ini buat Petrus nih ya kan. Jadi kalau yang namanya Petrus, yang namanya Petrus. Semoga yang terpilih Petrus. Dapat tumbler. Dapat apa lagi nih, Pak? Terang bagi Indonesia. Jadi buat kalian yang State of the Fear. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan, jangan lupa dikirimkan pertanyaan-pertanyaan yang terpilih, kalian akan dapat giveaway
kirim. Di program ini di When the Music Fades kita akan menjawab semua pertanyaan kalian berhubungan dengan Overshoot. Itu aja. Beri Kumahua and Adinda Salahita signing out. God bless you all. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.